Jadi nama senyawa kovalen itu dimulai dari nama unsur yang pertama ditambah nama unsur yang kedua ditambah akhiran ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada sesi kali ini Bapak ingin menjelaskan mengenai rumus dan nama senyawa kovalen. Di sesi kemarin sudah menjelaskan bagaimana senyawa ion. Sekarang bagaimana rumus dan nama senyawa kovalen. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar. Kita lihat dulu pengertiannya yang sudah Bapak jelaskan. Ini mengingatkan kembali bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Cuman untuk hal ini Bapak tidak akan menjelaskan dulu ya, berhubung agak kesulitan kalau harus daring ya. Mungkin nanti videonya Bapak buatkan, cuman untuk penjelasannya kayaknya kurang serak kalau di daring, sulit. Yang kedua, bahwa ikatan logam itu terbentuk antara unsur logam dengan unsur non logam ya. Nanti di sesi selanjutnya ingin dijelaskan ya mengenai definisi yang kedua ini. Kita lanjutkan saja mengenai tata nama atau aturan penamaan senyawa kovalen. Jadi berbeda dengan cara penamaan senyawa ion. Kalau senyawa ion, kalian cukup lihat saja tabel yang ini ya. Jadi kata kuncinya ada di daftar ion positif dan daftar ion negatif. Sedangkan untuk senyawa kovalen itu tidak ada daftarnya, jadi ini saja ya. Aturannya mana kemana? Nah ini ya aturannya ini kalian. Jadi nama senyawa kovalen itu dimulai dari nama unsur yang pertama ditambah nama unsur yang kedua ditambah akhiran ida. Nah jadi aturannya nama unsur pertama ditambah nama unsur kedua ditambah akhiran ida. Jika lebih dari satu unsur yang memiliki senyawa ya, bersenyawanya lebih dari satu unsur, maka ditambah awalan 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan selanjutnya sebenarnya masih ada ya. Jadi ini yang harus diingat. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta. Ya, ini kata kuncinya. Contoh, rumus senyawanya adalah CO. C itu adalah karbon, ya. C itu adalah karbon. Mungkin bisa dibuka-buka lagi tentang lambang unsur. Dulu pernah di KD yang kedua kalau tidak salah mengenai lambang unsur. O itu adalah oksigen, ya. Oksigen ditambah ida. Nah, ini sebenarnya oksigen ditambah ida dalam imbuhan, maka itu jadi oksida. Jadi oksigen ditambah ida itu jadi oksida, bukan oksigenida. Ya. Berhubung ada dua rumus senyawa yang mirip, ini ada CO, ada CO2, maka penamaannya harus dibedakan. O-nya 1 mono itu kan, nih 1. Sedangkan O-nya yang 2 pakai awalan di. Ya, awalan di. Jadi karbon dioksida, karbon monoksida, mungkin rumus ini kalian sudah tidak asing lagi bahwa karbon dioksida adalah gas
yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Sedangkan CO2 adalah gas hasil pembakaran yang sempurna, atau hasil pernapasan. Pembakaran itu sama dengan pernapasan. Jadi bernapas pun di dalam tubuh kita itu termasuk reaksi pembakaran. Mau di motor, mau di pernapasan, di mobil, itu termasuk pembakaran. Ini yang dihasilkan. Ciri yang termasuk pembakaran tidak sempurna itu ngebul, ya, ngebul, asap putih. Nah, asap putih itu adalah ciri khas dari pembakaran tidak sempurna. Atau misalkan kita ngadurukan, ya, di hawu, kita bakar-bakar, kalau misalkan ngebul, asap putih, asap hitam, itu cirinya pembakarannya tidak sempurna. Sedangkan kalau pembakarannya sempurna, itu banyak mengandung gas CO2-nya, gitu kan. Contohnya kita bernapas itu bisa disebutkan menghasilkan gas CO2 yang sempurna. Atau dalam pembakaran motor itu ada yang motor 2 tak, ada motor 4 tak, ada motor R-King, ada motor Honda, gitu kan. Itulah R-King itu kebanyakan mengandung gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini berbahaya, ya, berbahaya kalau kebanyakan dihirup, karena ini sifatnya mudah diserap oleh darah. Sedangkan darah itu bukan menyerap karbon dioksida, tapi harus menyerap oksigen. Tapi karbon dioksida itu tidak berbahaya, karena mulut kita pun waktu bernapas menghasilkan karbon monoksida. Bahkan soda, ada yang tahu soda? Soda di dalam minuman itu adalah yang membuat kita terabnya, segernya, itu adalah karbon dioksida. Itu sekilas mengenai karbon monoksida dan karbon dioksida. Nanti mungkin di bab selanjutnya Bapak akan menerangkan lagi, terutama untuk jurusan TKR. Jadi yang menentukan baik tidaknya suatu pembakaran ini tergantung jumlahnya dari CO dan CO2. Karena bagaimanapun pembakaran di dalam motor mesin itu pasti menghasilkan CO dan menghasilkan CO2, tergantung banyak tidaknya. Kalau yang banyaknya CO berarti pembakarannya tidak sempurna. Kalau yang dihasilkannya CO-nya sedikit, maka termasuk pembakaran sempurna. Sehingga uji emisi itu adalah yang diuji adalah kadar CO-nya. Jadi penentunya biasanya alat ukurnya menentukan kadar CO. Nanti di jurusan TKR itu berapa kadar CO yang diperbolehkan, kan? Itu yang dimaksud dengan senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen salah satunya adalah karbon dioksida, karbon monoksida. Kita lanjutkan latihannya. Kata kuncinya ini, ya, kata kuncinya ini. Ini latihannya. Silakan kerjakan latihannya. Nanti minggu depan tentunya Bapak akan merilis video pembahasan dari ini. Silakan sebisanya, ya, bukan harus bisa, sebisanya. Jadi contoh ini N itu tinggal dilihat apa, ya. O itu tadi oksigen ditambah ida, jadi oksigen ida. Ini O nya 1, ini O nya 2, kan gitu, ya. Begitupun sebaliknya, ini kan sebaliknya. Kalau tadi ada rumusnya, sekarang ada namanya. Tentukan rumus senyawa di bawah ini. Nah, caranya, contoh salah satu. Contohnya nanti karbon itu adalah C, ya. Dilihat di tabel unsurnya C. Sedangkan sulfida itu asal kata sulfur ditambah ida. Jadi asalnya adalah S. Ini asalnya S, nama rumusnya. Di sulfida artinya S-nya ada 2. Nah, itu kan S-nya ada 2. Jadi rumus senyawanya adalah CS2, gitu. Mudah lah Bapak kira, gitu kan, kira aku susah. Nah, itu dilanjutkan nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya. Nah, itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
tetap semangat ya, tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.